Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang puzzle atau meja puzzle. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dari anggota saya. Pertama ada saya sendiri, Muhammad Noval Rofiki dengan nik akhir 208. Kedua ada Sandi Bagas Permana dengan nik akhir 403. Ketiga ada Firmansyah dengan nik akhir 090. Yang pertama, latar belakang inovasi ini didasarkan pada pemahaman bahwa plastik adalah salah satu sumber limbah yang sangat berlimpah dan sifatnya yang tahan lama membuatnya menjadi bahan yang sangat cocok untuk diolah menjadi produk berguna. Di balik permasalahan sampah, kami juga menemukan masih banyak anak kecil yang kesusahan dalam mengembangkan potensi motorik. Padahal hal itu sangat penting bagi pertumbuhan anak-anak di Indonesia. Oleh karena itu, inovasi ini bertujuan untuk menciptakan produk yang ramah lingkungan dan bermanfaat untuk perkembangan anak-anak. Yang kedua yaitu manfaat dari produk meja puzzle itu sendiri, yaitu yang pertama pengurangan limbah plastik, kedua mengedukasi tentang pengendalian sampah atau bahaya sampah, ketiga membantu dalam menumbuhkan kreativitas dan meningkatkan motorik anak-anak, dan yang terakhir pengurangan ketergantungan terhadap bahan baku. Nah, yang ketiga untuk gambaran umum produk meja puzzle yang kita buat. Meja puzzle yang kami buat berasal dari limbah plastik yang sulit didaur ulang seperti botol minuman, bungkus makanan, tutup botol, dan lain-lain. Konsep bentuknya adalah seperti meja pembelajaran anak kecil berukuran 35 x 40 cm yang di papan mejanya terdapat bentuk puzzle yang dapat dilengkapi oleh anak-anak. Spesifikasi produk ini harus sesuai dengan tujuan produk yang mencakup perkembangan motorik anak-anak, edukasi lingkungan, keamanan, dan keberlanjutan. Produk yang memenuhi spesifikasi ini akan lebih efektif dalam mencapai tujuan inovasi ini. Perkenalkan, nama saya Sandi Bagas Permana dengan NIM akhir 403. Di sini saya membahas tentang spesifikasi produk dari kelompok kami, yaitu meja puzzle dari limbah plastik yang tidak dapat didaur ulang. Untuk yang pertama, bahan bakunya kami menggunakan limbah plastik seperti dari botol bekas, kemudian untuk botol bekas maupun bungkus makanan. Kemudian untuk desainnya bisa terlihat pada gambar, yaitu kami menggunakan desain yang cukup menarik dan cukup diminati oleh banyak anak-anak karena memiliki bentuk yang bervariasi dan warnanya juga menarik. Kemudian untuk komponennya seperti dilihat pada gambar, kami membentuk dari limbah plastik tadi membentuk seperti blok-blok yang dapat digunakan dan disatukan atau dibentuk sehingga dapat bentuk yang namanya meja puzzle yang kami inginkan tadi. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya, yaitu tentang analisis usaha. Yang pertama, kami memiliki biaya tetap atau kami merencanakan selama 4 bulan di sini. Untuk total biaya tetapnya sebesar 2.770.000, kemudian untuk total biaya variabelnya sebesar 7.120.000, kemudian untuk total modal awal selama 4 bulan pertama yaitu sekitar 9.890.000. Kemudian untuk analisis usaha selanjutnya, yang pertama untuk harga jual kami mengisyaratkan atau kami mendiskusikan sebesar 135.000 per meja. Kemudian untuk omsetnya laba kotor selama 4 bulan pertama yaitu sebesar 10.800.000. Kemudian untuk laba bersihnya sekitar 3.680.000. Untuk BEP produksinya sekitar 17 pieces. Kemudian untuk BEP harganya sebesar 1.295.000. Kemudian untuk rasionya sebesar 18,96, dan untuk payback-nya kami anggarkan sekitar 3 minggu atau lebih dari 1 bulan. Kemudian untuk analisis usaha selanjutnya yaitu tentang proyeksi cash flow atau arus kas. Kami menggunakan perhitungan proyeksi ini dilakukan selama 2 tahun dengan asumsi adanya peningkatan pendapatan sebesar 5% per bulan. Seperti yang dicontoh untuk saldo kas pada bulan 1-6 sebesar 10.950, kemudian bulan sampai 12 sebesar 13.450, dan untuk bulan 13-18 sebesar 14.520.000, dan untuk biaya saldo kas pada bulan 19-24 atau pada tahun kedua yaitu sebesar 15.245.950. Kemudian untuk slide selanjutnya membahas tentang analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Untuk strength atau kekuatan dari produk kami, yang pertama produk kami ini ramah lingkungan sehingga dapat membantu untuk mengurangi limbah plastik yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua tentang edukasi, dapat mengedukasi anak-anak tentang penting untuk memahami tentang bahaya sampah dan mengolah sampah yang baik dan benar seperti apa. Kemudian yang ketiga, kami juga dapat meningkatkan kemampuan anak-anak dalam segi motorik juga sehingga bisa menjadikan atau memberikan pelatihan khusus kepada anak-anak terutama umur 3-6 tahun. Kemudian untuk analisis kelemahan kami atau weakness, yang pertama biaya produksi yang cukup mahal karena kami memerlukan peralatan yang cukup banyak dan hal tersebut menjadikan biaya produksi lebih mahal. Kemudian yang kedua keterbatasan varian karena pada produk kami itu tergantung dari olahan sampah dan olahan sampah tertentu tidak bisa untuk dibentuk atau dibuat seperti bentuk yang lainnya. Kemudian opportunity atau peluang kami yaitu lingkungan pasar. Karena seperti kita tahu sekarang banyak sekali masyarakat dan para pemerintah itu menggalakkan tentang peduli sampah dan bagaimana cara mengolah sampah yang baik.
kemudian kemitraan pendidikan, karena pada saat sekarang sudah beralih ke ekonomi sirkular yang dimana hal tersebut memberikan dampak bahwa semuanya harus melakukan atau memberikan perlindungan terhadap lingkungan, dan salah satunya dari pihak pendidikan tersebut. Kemudian untuk threat atau ancaman dari produk kami, yang pertama ada persaingan, terutama persaingan dengan produk yang hampir sejenis dengan menggunakan plastik sintetis yang tentunya memiliki nama yang lebih besar dan produk lebih murah. Kemudian adanya perubahan kebijakan di mana ada kebijakan tertentu pada suatu produk, dan hal tersebut juga dapat mempengaruhi dari produk kami. Sekian, terima kasih. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Firman. Selanjutnya ada proses produksi. Pada proses produksi pada kali ini tentunya membutuhkan alat dan bahan. Yang pertama ada cetakan meja ukuran 30 x 45 cm 2 buah. Selanjutnya ada sampah plastik yang bisa daur ulang. Pada pembuatan satu meja membutuhkan 400 gram. Selanjutnya ada cetakan kaki meja 2 buah, katalis 8 mili untuk satu meja, cetakan huruf dan angka 1 set, resin 1 liter untuk satu meja, mesin cat. Untuk alatnya kita membutuhkan mesin cacah plastik, lalu Excel membutuhkan 4 buah untuk satu meja, membutuhkan untuk oven, lalu ada pisau, palu, gerenda, dan kuas. Lalu selanjutnya ada langkah-langkah produksi. Pada proses pembuatan kali ini, pertama-tama kita harus mengumpulkan sampah daur ulang. Selanjutnya dipilah dan dicuci bersih. Jika sudah bersih, masukkan ke dalam mesin cacah hingga menjadi kepingan plastik kecil. Kemudian jemur sampai benar-benar kering. Lalu lelehkan cacahan plastik sebelumnya dengan bantuan kompor atau oven. Jika sudah leleh, pipihkan plastik dan tunggu sampai kering. Jikalau sudah kering, potong dan masukkan ke dalam cetakan meja dengan rapih, lalu tuangkan resin yang sudah diberi katalis. Tunggu sampai benar-benar kering dan mengkilap. Lalu lakukan hal yang sama untuk membentuk bagian kaki meja. Kemudian kita akan membuat puzzle-nya dengan menggunakan cetakan angka dengan huruf. Kurang lebih caranya sama dengan membuat alas dan kaki meja. Jikalau semua bagian sudah selesai, lubang alas meja sesuai dengan ukuran puzzle huruf dan angka sehingga bisa dimasukkan. Tapi pastikan jangan sampai bolong. Lalu berilah warna pada puzzle angka dan huruf. Yang terakhir, satukan kaki meja dengan Excel. Masukkan puzzle yang sudah dicat. Kemudian jika ingin gelap bisa dipernis. Selanjutnya ada segmentasi pemasaran. Yang pertama, kita menargetkan produk meja puzzle ini untuk anak-anak umur 3 sampai 5 ataupun 6 tahun usia anak-anak tersebut. Lalu selanjutnya ada para orang tua anak di usia TK, terutama ibu-ibu yang memiliki anak di sekolah taman kanak-kanak. Lalu yang terakhir ada pihak lembaga pendidikan anak-anak. Yang terakhir kita ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran kita pada kali ini, yang pertama kami menggunakan pemasaran secara langsung. Lalu selanjutnya kita menggunakan pemasaran platform media sosial layaknya WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, Shopee, dan lain-lain. Lalu kita juga ingin membuat desain logo browser yang menarik para pelanggan. Jika diperlukan, kami juga bisa membuat website khusus untuk produk kami. Yang terakhir, kita juga akan memberi pelayanan yang